Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 10 SMK Wiyata Satya. Berjumpa lagi dengan saya Gofar Ismayaji, Guru Sejarah Indonesia SMK Wiyata Satya. Setelah kemarin kalian membahas terkait tentang materi masa praksara, kita sekarang melanjutkan materi kita di bab 2, yaitu terkait proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Oke, kita harus ketahui sebelumnya, agama Hindu itu tumbuh dan berkembang di India sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Agama Hindu memiliki kepercayaan terhadap dewa-dewa. Ada 3 dewa utama dalam agama Hindu yang disebut dengan Trimurti, yaitu adalah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Kemudian dalam struktur sosialnya, agama Hindu itu mengenal kasta. Ada kasta yang pertama yaitu Brahmana yang berisi para pendeta, dan kemudian ada kasta ksatria yang berisi oleh para raja dan kerabatnya. Kemudian ada kasta Waisa yang terdiri dari para pedagang. Kemudian ada lagi kasta Sudra yang berisi hamba sahaya. Walaupun ditambah lagi ada kasta Paria, yaitu berisi orang-orang buangan atau para penjahat dan lain sebagainya. Nah, kalau agama Buddha itu lahir dan berkembang di India sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Agama Buddha disebarkan oleh Siddhartha Gautama. Dalam agama Buddha itu ada 2 model aliran yang harus kita ketahui, yaitu aliran Hinayana dan Mahayana. Aliran Hinayana itu diartikan sebagai kendaraan kecil, di mana seseorang ketika ingin mencapai nirwana itu harus sendiri. Tapi kalau Mahayana itu bisa bekerja sama, bisa bersama-sama, atau dalam artinya yaitu kendaraan besar. Nah, kita langsung aja masuk bagaimana agama Hindu dan Buddha ini masuk ke Nusantara. Kita harus ketahui bahwa agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara ada beberapa teori. Yang pertama itu teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Van Leer yang mengatakan bahwasanya yang menyebarkan agama Hindu di Nusantara itu adalah kaum Brahmana, di mana kaum Brahmana ini dipanggil oleh penguasa Nusantara untuk kemudian memberikan wejangan atau memberikan pelajaran bagi para raja dan masyarakat sekitar, sehingga agama Hindu mampu tersebar di Nusantara. Kemudian ada lagi teori kesatria. Teori kesatria ini dikemukakan oleh Burke yang mengatakan bahwasanya yang menyebarkan agama Hindu di Nusantara itu adalah para kaum kesatria, yaitu para raja-raja. Hal ini didasarkan bahwasanya pada abad keempat sampai abad ke-6 India itu sering terjadi peperangan, sehingga para raja-raja yang kemudian tuh kalah berperang, dia itu mengungsi, mencari tempat pengungsian gitu ya. Kemudian mencarilah dia tempat sampai ke Nusantara, dan seketika itu juga mereka menyebarkan agama Hindu. Nah, kemudian ada lagi teori yang disebut dengan teori Vaishya. Hal ini dikemukakan oleh Crome yang mengatakan bahwasanya penyebaran agama Hindu ke Nusantara itu dilakukan oleh para pedagang. Karena kita ketahui bahwasanya zaman dulu itu para pedagang ketika datang dari India ke Nusantara itu memanfaatkan angin. Nah, ketika angin musim belum memungkinkan para pedagang untuk kembali ke India, mereka itu kemudian menetap sementara di Nusantara, dan ketika mereka menetap itu, mereka menyebarkan agama mereka, jadi agama Hindu. Ya. Ada lagi teori yang disebut dengan teori arus balik. Teori arus balik itu dikemukakan oleh Bosch yang mengatakan bahwasanya yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Nusantara itu para sarjana Nusantara sendiri. Jadi, para sarjana Nusantara itu belajar mencari ilmu di India, dan kemudian setelah mendapatkan ilmu, mereka juga menganut agama Hindu-Buddha, dan ketika dia kembali ke Nusantara, mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha itu ke Nusantara. Nah,
Nah, sekarang anak-anak sekalian, apa sih pengaruh dari adanya Hindu Buddha di Nusantara ini? Kita bisa lihat dari beberapa aspek dan beberapa bidang. Kita harus ketahui, misalkan kita lihat dari arsitektur. Kita harus ketahui ketika agama Hindu Buddha masuk ke Nusantara, itu mempengaruhi arsitektur yang ada di Nusantara. Misalkan munculnya candi-candi. Nah, sekarang candi-candi di Indonesia itu misalkan kalau kita lihat ada candi Buddha, ada candi Hindu. Contohnya secara real yang paling terkenal yaitu ada candi Prambanan untuk candi Hindunya, dan candi Buddha itu ada Borobudur. Fungsi dari candi Hindu dan candi Buddha berbeda. Candi Hindu itu digunakan sebagai makam tempat para raja, ya, makamnya para raja, sedangkan untuk candi Buddha itu tempat peribadatan. Kemudian ada lagi dari aksara dan kesusastraan. Ya, pengaruh dari aksara dan kesusastraan kita bisa ketahui bahwasanya sebelum agama Hindu Buddha masuk ke Nusantara, kita belum mengenal tulisan. Bangsa Nusantara Indonesia ini belum mengenal tulisan. Tapi setelah masuknya agama Hindu Buddha, masyarakat Nusantara menjadi pengenal tulisan. Contohnya adalah tulisan-tulisan di Yupa yang berada di kerajaan Kutai. Dia menggunakan bahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Pallawa, yang itu menjadi tonggak perpindahan Nusantara atau negara kita Indonesia dari masa praksara menuju masa aksara. Ya. Kemudian munculnya beberapa kitab-kitab yang dikarang oleh para pujangga pada waktu itu. Misalkan Arjuna Wiwaha, Pararaton, Negara Kartagama, dan lain sebagainya. Kemudian dalam aspek pemerintahan, kita ketahui bahwasanya sebelum adanya agama Hindu Buddha masuk ke Nusantara, di Nusantara belum ada kerajaan. Setelah masuknya Hindu Buddha, baru muncul kerajaan-kerajaan. Nah, jadi sebelumnya itu masih bersifat kesukuan, dan kemudian ketika muncul agama Hindu Buddha, muncullah kerajaan yang bersifat monarki. Kemudian selanjutnya yaitu dalam segi kepercayaan, kita harus ketahui bahwasanya sebelum agama Hindu Buddha masuk ke Nusantara, masyarakat Nusantara itu masih menganut animisme dan dinamisme. Apa itu animisme? Animisme yaitu menyembah roh-roh nenek moyang, dan dinamisme itu menyembah benda-benda yang dianggap keramat. Nah, setelah munculnya agama Hindu Buddha, mereka berpindah atau berpaling dari kepercayaannya yang lama menuju kepercayaan Hindu Buddha. Nah, itu anak-anak sekalian pengaruh dari adanya Hindu Buddha masuk ke Nusantara. Ya, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ketika nanti ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di Google Form yang sudah saya share lewat PA. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah dan jaga kesehatan serta ikuti protokol kesehatan dari pemerintah.